Kayak ada orang megang jantung. Dia bisa mengolah akrilik tapi kayak oil. Ada bautnya, terus ada kayak tas jadinya ya. Tas Prada lagi mereknya. Halo Mang, ketemu lagi dengan Onarman ya Mang ya. Sore ini lagi di RJK Tamsi ISI Yogyakarta. Jadi di galeri RJK Tamsi ini khusus buat pameran, biasanya pameran seni rupa di anak ISI Jogja. Nah ini sekarang kalau nggak salah temanya Ready or Not. Nah seperti di belakang Ready or Not. Ini di galeri RJK Tamsi yang diadakan oleh HMJ Seni Murni. Terus ini tuh kayak aksi arsi. Jadi pameran aksi arsi itu biasanya setiap tahun ada pameran aksi arsi. Dan ini ada aksi arsi ke-7 Bang. Jadi aksi arsi itu kalau nggak salah dipelopori anak seni rupa murni itu tahun 2014. Kita lihat aja, ini semakin keren pokoknya Mang. Yuk kita langsung Mang. Kita lihat sini dulu Mang. Ini ada Galeri Seni Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Oke, ini ada HMJ Seni Murni yang mengadain tuh HMJ Seni Murni. Terus jadi pameran ini dalam rangka aksi arsi 7 Mang. Nih aksi arsi 7. Kita lihat ini sponsornya siapa aja Mang. Di aksi arsi itu kayaknya semakin keren Mang. Semakin kesini itu aksi arsi itu semakin ada perkembangan gitu. Soalnya udah ke-7, udah lama. Soalnya waktu aku dulu pertama kali, aku pernah ikut aksi-aksi pertama. Alamatnya di Jalan Parangtritis, KM 6 Sewon Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, kita lanjut lagi Mang. Oke, assalamualaikum. Misi siap pameran, Mamang itu kalau masuk, jadi Mamang harus isi dulu di sini daftar kehadiran, terus tanya ini ada HTM atau enggak. Jadi pameran itu ada yang ada ATM-nya, ada yang free juga ya. Kalau di sini itu HTM-nya berapa sih? Kalau untuk pelajar dari jurusan seni murni ISI itu gratis, gratis. Kalau untuk dari prodi yang lain di ISI itu 5.000, sedangkan dari yang umum 10.000. 10.000. Jadi kalau anak seni murni itu free ya, bener ya. Terus kalau misalnya masih umum itu 10.000, pelajar 5.000. Oke, kita lanjut aja, kita langsung isi Mang. Onarman. Oke, makasih ya. Kita lanjut ya. Di sini kalau nggak salah ini kuratorialnya. Ini wajah-wajah dosen ini di sini. Ini Pak Bambang Toko ini. Oke, kita lanjut lagi Mang, dalam Mang. Weh, ini. Jadi biasanya kalau di pameran itu seperti biasa, Mang, seperti aku jelaskan di tempat-tempat yang lain, di pameran yang lain. Untuk penjelasan dari tema pameran itu ada di sini, Mang. Tuh. Jadi temanya ini ya, Mang ya. Ini kayak tentang sesuatu kesiapan kita untuk ibaratnya kayak open minded, mencoba hal-hal baru. Jadi norma-norma yang dulu seperti kayaknya sudah baku ya. Di sini tuh seperti kita lebih open minded, jadi lebih terbuka untuk melakukan hal-hal baru, mencoba atau ada kegagalan-kegagalan baru atau apa ke depannya ya. Pokoknya begitu Mang, bunyi kuratorialnya oleh Edsel Nurvito dan Muhammad Sodik. Jadi di sini kan banyak mahasiswa dan masih muda ya. Jadi kayak masih pencarian jati diri lah intinya kayak gitu. Oke, kita lanjut Mang, kita lihat karya-karyanya Mang. Oke, dari warnanya Mang ya, dari warnanya. Ini karya Milka, Perayaan Kegagalan. Tuh lihat dari warna-warnanya merah kayak suku apa ya? Ini suku Dayak ini Mang. Suku Dayak. Aku salah satu suku yang aku suka itu suku Dayak memang. Kayak berkarakter gitu. Tuh, itu kayak hutan-hutan, dia pakai ini tarian apa nggak tahu namanya. Ini pokoknya tarian merayakan perayaan-perayaan besar di suku Dayak lah, Dayak Benuak. Oke, lanjut lagi Mang, kita kesini Mang. Ini ada, kita bisa ngelihat, jadi nggak perlu baca dulu judulnya ya. Ini kayak seorang badut terus lagi merenung di kesunyian. Di kesunyian ini kayak di toilet gitu Bang. Ini karya Suryo Laksono, You Are Pleasure Is My Poison. Oh, ini tentang perenungan bahwa tempat sosial itu, tempat ramai itu bukan bisa untuk kebahagiaan. Kadang kesunyian itu kayak di toilet, di kamar mandi itu bisa untuk mencari ketenangan, refleksi batin juga. Oke, lanjut Bang. Ini karya suasananya itu kayak ada anak kecil kayak melihat sesuatu ke sini ya. Apa nih? Jadi ini aku menjelaskan sesuai dengan feel aku aja Bang ya. Ahmad Sofyan Nur Ubaidillah, Di Antara Keteraturan dan Ketersesatan. Boleh di-shoot Mang ini Mang. Ini adalah cat minyak di atas kanvas, oil on canvas. Oh, ini tentang kebingungan dan ketidakpastian. Jadi walaupun dia pakai luarnya bagian rapi, tapi nggak di dalamnya dia berantakan atau gimana gitu. Penjelasannya tadi Bang. Kayak melihat sesuatu, tapi muka mereka ekspresinya kayak datar gitu ya. Memang harus apa namanya? Seorang seniman itu harus bisa mengekspresikan batinnya di sini gitu. Orang bisa merasakan gitu. Oke, lanjut lagi Bang. Tuh, warna merah menyala, tapi coba lihat mukanya kayak sendu gitu Bang ya. Dia kayak memikirkan sesuatu atau kayak menyesali sesuatu. Ini karya Lintang A, judulnya Lari, Oil on Canvas. Oh, ini tentang dia menjelajah dunia. Pokoknya menjelajah lah, berpetualang. Ternyata dia mendapatkan sesuatu yang berbeda dari ekspektasi awalnya. Mungkin seperti itu ya, aku lihat penjelasannya. Ini sama kayak rata-rata tadi kayak pencarian jati diri gitu loh, seorang anak muda gitu. Oke, lanjut lagi Bang, sini Bang. Ini Bang, tuh. Oh, ini bukan instalasi, ini AC emang. Ini kalau kita lihat itu dark art Mas. Ini kayak serem ya, ada mata-mata, terus kayak ada malam gitu. Kayak ada orang megang jantung, tapi ekspresi di sini itu sudah kelihatan ekspresi serem.
Ini karya Muhammad Zidan Kamat Muhari. Judulnya Surosa Licorice Radiata. Coba di zoom Mang, dikit Mang tuh Mang. Oh, ada tekstur nyatanya ini. Tekstur nyata tuh yang benar-benar terlihat dan bisa terasa Mang ya. Terus ada tekstur semu juga. Dia kayak tekstur tapi bukan tekstur kalau disentuh. Nah, tapi kalau di pameran kita nggak boleh nyentuh karya ya Mang. Oh, ini tentang ekspektasi dengan perasaan-perasaan. Mungkin dia merasakan kegagalan, sakit hati karena hubungan antar manusia atau kehidupannya. Seperti itu globalnya aku baca tadi maknanya. Ya kayak dia kayak menghadap, ya kayak kita merasakan aja. Kayak dia ngadap kemana, dia sambil curhat. Aku bingung, seperti itulah ya. Aku tanpa melihat makna secara menyeluruh, cuma kita bisa merasakan juga. Jos pokoknya. Lagi Mang. Oke Mang, ini Mang. Ini ada karya instalasi Mang. Ini judulnya Mendadak Darurat. Mendadak Darurat. Bukan judul, ini kayak Mendadak Darurat ini kayak mungkin kolektif ya. Mendadak kacau oleh mendadak darurat, mungkin kolektif, kelompok seni mungkin ya. Judulnya Seto lagi nyetak ilo apa. Coba lihat Mang, itu dimensinya itu dari batako Mang ya. Terus ada tulisan, ini tekniknya pakai teknik stensil ya. Kayak kalau di luar itu kayak Bansky lah ya. Tentang bapak yang membangun kerajaan dinasti. Tapi aku nggak tahu ini siapa kira-kira Mang. Memang bisa nebak nggak ini siapa? Jadi dengan seni itu kita bisa melakukan kritik sosial, kritik apapun. Seni itu bisa bebas, dia menyuarakan sesuatu tapi tidak menyakitkan, gitu Mang. Jadi bisa lucu, bisa indah gitu. Ya dari belakang sini Mang. Di belakang sini ada apa ya? Ini di belakang sini itu ada tikus Mang ternyata Mang. Ada tikus lagi sambil mau manjat gitu. Tikusnya juga tekniknya stensil itu Mang. Jadi kayak mal lah ya. Jos kan pokoknya. Ini kayak ada ornamen-ornamennya Mang. Ini ornamennya itu, ini karya Naufal Imaduddin, Soul of Rocket. Oh ini kayak roket gitu Bang. Tapi ini tetap kayak ya kayak pencarian jati diri seorang remaja lah, anak muda lah ya. Terus ini kayak mungkin roket gitu. Terus ornamen tegas gitu Bang. Ornamen tegas ini biasa digunakan oleh etnik ya Bang ya. Yaitu kayak suku Dayak itu biasanya ornamen tegas-tegas. Kayak di mana lagi ya? Di Toraja ya kalau nggak salah itu. Daerah Medan juga nggak sih? Di belakangnya juga kayak abstrak. Oke lanjut lagi Mang, kita lanjut ke sini Mang. Ini kalau kita lihat ini karyanya itu bercampuran antara dia pakai kayak kebaya lah ya, kayak kebaya. Berarti Indonesia banget. Tapi di sini ini kayak Eropa kan Mang. Ini persatuan antara Eropa dan Indonesia tradisional. Luar dan tradisional. Ini karya Intan Setio Widyastuti. Judulnya Speed of Anxiety, Oil on Canvas. Kayak seni parodi gitu Bang. Jadi ini kayak melambangkan Kartini. Ini kayak apa namanya ya Eropa lah, Napoleon Bonaparte mungkin. Ya kayak humor lah, seni humor, seni parodi lah. Jadi kayak mereka tuh mungkin punya visi yang sama, mungkin negara yang berbeda atau di tahun yang berbeda kayak gitu ya kalau nggak salah ya. Oke, kita lanjut lagi Bang. Nah ini karya siapa Bang? Ini dari jauh itu warnanya itu memang eye catching Bang ya, kuning. Ini kayak pink gitu. Tapi di sini ini kalau potongan dari potongan ini Dayak nih Bang. Aku suka kalau Dayak itu. Cuma kurang tato aja, tapi dari kalau potongannya itu bisa Dayak, bisa juga Indian lah. Pokoknya orang suku etnik pedalaman lagi megang HP. Ini karya siapa? Nah ini karya Bagus Andriansah Bang. Judulnya Rolasan, 12-an. Judulnya 12-an. Jadi Bagus Andriansah ini temanku emang diisi. Kita lihat ini judulnya apa nih? Maknanya apa nih? Oh ini tentang ini Mang. Kayak apa? Kalau di Jawa itu ada istilahnya itu nrimo. Nrimo itu kayak apa? Ikhlas gitu ya? Kayak nrimo. Jadi ini tentang kita tuh boleh berambisi tapi nggak boleh berlebihan. Karena dari ambisi kita nanti kita nggak tahu itu akan berdampak negatif atau positif. Jadi tetap santai. Kita bisa menikmati kehidupan kita dan kita juga tetap mengejar cita-cita gitu. Oke lanjut lagi Mang. Nah ini karyanya kayak manis gitu Mang. Ini mungkin mukanya kayak film Avatar gitu yang biru gitu ya. Tapi ini kayak imajinatif banget loh. Ini karyanya Lana Kun, In My Neverland. Acrylic on canvas ini Mang. Oh ini pokoknya tentang kontemplasi Mang, tentang muhasabah diri lah. Jadi tentang bagaimana kebingungannya menghadapi dunia luar, menghadapi perkembangan dan gejolak jiwanya gitu lah pokoknya intinya Mang. Oke lanjut lagi Mang. Ini ada karya Kemal, Jongkok Abadi. Jongkok Abadi maksudnya apa nih Mang? Coba lihat Mang. Ini ada orang nggak pakai baju, dia lagi main HP, berarti masing-masing main HP, kelihatan ada cahaya HP-nya kan, pinter dia bikin Mang. Ini acrylic on canvas, Kemal, Jongkok Abadi. Oh tentang toilet, orang buang air besar. Oh ini tentang kecanduan. Jadi keresahan dia tentang orang itu sekarang tuh kan semua orang tuh sekarang pakai HP di mana-mana. Jadi kalau dia tuh kayak gagasannya itu kayak coba letakkan HP, letakkan internetmu matikan. Kalau masih ada gagasan dan imajinasi itu sangat. Nah, ini warna biru komplementer. Jadi kita jangan sampai terlalu bergantung dengan handphone, dengan oranye, bertemu dengan warna panas dan dingin. Tapi aku nggak tahu titik fokusnya di mana. Cuma ini menarik nih dari warnanya Bang ya. Kalau nggak salah ini tentang eksploitasi lingkungan. Nah, di situ kan kayak ada tanaman-tanaman, tumbuhan gitu man. Jadi kayak lebihan keserakahan manusia dalam mengeksploitasi alam yang berlebihan gitu Mang. Toplet.
Ini plat ini kayak ini nggak sih? Plat motor ya, kayak seng gitu ya. Ini kayak foto-foto jadul gitu Mang, ya bener kan? 1916. Nah, ya Mang, lanjut Mang. Nah, kalau ini karya senior kalau ini Mang. Ini karyanya Pak Putu Sutawijaya. Ramah tamah remeh temeh. Ini kalau menurutku ini beliau ini on the spot ini. Ini lukisan dia sobat. Kalau lihat di Instagram beliau Putu Sutawijaya, beliau sekarang sering keliling ke Merapi, ke candi-candi gitu sambil bikin on the spot. Kalau Pak Putu itu memang karakter lukisan beliau itu kayak apa ya? Dia tuh sering kayak main, ada teksturnya, terus apa ya, cipratan-cipratan ekspresif loh. Pokoknya beliau lebih ke ekspresif nih. Pak Putu Sutawijaya, beliau di sini pasti ini ya, seniman undangan. Beliau yang punya Sangkring Art Space bersama Bu Jenny Sangkring. Gue lihat Mang dari jauh Mang. Kalau seniman itu semakin tua, semakin sejahtera. Kalau terus berkarya, ini loh, keren tuh. Kalau orang semakin berumur dan terus berkarya itu memang beda. Orang yang masih udah tua, udah berumur, tetap berkarya seni itu auranya beda gitu maksudnya. Kalau anak kecil kan biasa, tapi kalau semakin berumur, semakin kita dewasa tetap berkarya seni itu udah sesuatu yang unik gitu. Oke Mang, lanjut lagi Mang. Ini karya Muhammad Akil Najih Reza, Mixed Media on Canvas. Ini fotonya. Terus ini karya lukis, tapi nggak tahu ini oil ya kayaknya. Oil apa akrilik nih nggak tahu. Jadi jenisnya karya ini percampuran antara naturalis, potret realis. Ini karya Yoga Dwi, Joyful Toys. Dalam kompleksnya pemikiran berkesenian, hadir kesadaran bahwa banyak hal sederhana yang terlupakan. Oh, ini tentang sederhana. Kita harus mengingat hal-hal sederhana yang indah-indah ya. Akrilik di atas kanvas. Wih, keren loh. Warnanya api loh, warna-warnanya warm gitu loh. Hangat, jadi melambangkan kebahagiaan. Warna-warna warm tuh warna-warna hangat. Birunya tetap ada percampuran kayak hangat gitu. Kalau hangat tuh kayak bahagia. Wih, jos ya. Oke Mang, lanjut Mang. Yuk kita ke lantai 2 Mang. Tambah keren loh, tambah eksperimental karya-karyanya Mang. Sini Mang, coba ya Mang, gitu lah Mang. Ini ada karya Gria Renjana, Andika Abi Ramadan, akrilik di atas kanvas. Ini karya-karyanya tuh budaya Indonesia banget loh. Ada orang pakai sarung, pakai peci. Ini tentang Gunung Kidul, keindahan Gunung Kidul ya. Ini tentang pohon-pohon, terus pohon-pohonnya kayak ada bunga gitu. Artistik juga ini Mang. Mantap. Oke Mang, lanjut Mang. Ini Mang, ini karya siapa? Kita nggak usah nanya lagi. Ini kemarin pernah kita lihat. Ini karyanya Tempa Mang. Karya Tempa itu kalau dilihat langsung tuh memang beda ya. Kalau orang sudah berlalang buana kemana-mana tuh loh karya-karyanya. Wih, kecil-kecil, detail, kecil titik-titik gitu loh. Dia mainnya macam-macam, ada percampuran dekoratifnya juga, vektor, keren. Kecil-kecil sampai kecil-kecil gini loh. Ada doa ibu kerupuk. Wah, mantap ya ini ya. Keren ya. Oke Mang, lanjut lagi Mang. Ini juga karya Tempa Mang. Dia pengen percampuran antara kayu juga, ada aluminium juga. Ini Mang, coba Mang seret kecil-kecil Mang. Jos banget ya. Ya nggak diragukan lah ya. Kayu ini Mang, kecil-kecil Mang, kayu ini Mang tuh. Ini Mang. Lanjut lagi Mang. Ini karya Andre Marsan. Nah, ini karya Mamang kita nih. Ini karya Mamang Andre ini. Ternyata pas sudah di display itu keren juga Mang ya. Tuh, akrilik on canvas. Tapi kalau karya Mang Andre ini, dia bisa mengolah akrilik tapi kayak oil. Itu yang keren ya. Ini Mang Andre ini wong Palembang, wong kita galau kan? Mang Andre ini. Tuh. Dialog kordis artinya apa nih? Maknanya tuh dia ngambil judulnya tuh lumayan ini ya, kayak woi ini tentang refleksi diri ya, tentang introspeksi diri, tentang muhasabah diri lah. Mang Andre kan memang suka bertapal. Keren banget ini pokoknya. Warna-warnanya. Oke Mang, kita lanjut lagi Mang. Mas Ton dalam perjalanan akrilik on canvas. Wih, ini kita lihat kan judulnya dalam perjalanan, tapi kita bisa merasakan orang itu dalam perjalanan yang ini loh. Ini kayak itu dia pulang dari mana gitu loh. Karya itu bisa dirasakan dengan judulnya gitu loh. Wah, ini tentang ketidakpastian, tentang kesiapan diri menghadapi sesuatu lah apa gitu. Keren ya. Kita bisa merasakan. Ini ada karya, tapi dia sendirian di sini. Karya Firman Setia, Serayu Segara. Wah, ini tentang hiruk pikuk tepi pantai. Karyanya cuma satu di pojok Mang. Cuman terus ditambah dengan langsung suara apa? Suara pantai, ombak. Coba lihat. Suara eksklusif, jadi ruangannya sendiri. Dia lagi menikmati pantai warna ungu. Macam-macam ide seniman ya. Nggak bisa ditebak juga. Mang, sini Mang. Ini karyanya Pradipta Arya, Element of Society, Polyester, Resin, and Clay. Jadi ada resin juga, ada clay juga. Tapi ini di sini kayak ada orang bintik-bintik atau apa. Ini maksudnya apa nih? Oh, ini tentang orang yang memanfaatkan stigma negatif. Jadi padahal orang-orang yang lain itu positif, terus salah satu orang itu membuat stigma negatif yang membuat image dari tempat tersebut tuh jadi jelek. Gitu. Jadi menyebar kayak gitu Mang. Jadi ini kayak kita bisa ngerasakan apa itu gitu kan. Oke Mang, lanjut. Terus sih Mas.
Ini karya apa nih? Ini karya Dona Prawita. Oh, tanah liat ini, Mang. Ini mungkin dia bikin satu-satu ya. Wih, keren banget loh ini. Jadi ini instalasi nih, Mang. Instalasi karya dia gantung satu-satu pakai senar. Ini jadi karya juga, Mang. Terus dia nggak tahu dia cat sendiri atau gimana. Dia bikin dari tanah liat. Nggak tahu ini anak patung atau anak grafis atau anak lukis, nggak tahu ini. Wih, artistik kan. Kalau sudah di display tuh, jos tenan. Wih, mantap. Yang penting kita jangan sampai menyentuh karya emang ya. Wih, jos. Oke, Mang. Mantap. Ini ada karya Intan Sari, tumbuh liar. Ini tumbuh liar, kelihatan tanaman-tanaman itu tumbuh liar, Mang ya. Ini tentang sebuah ide yang tumbuh liar di pikirannya gitu, Mang, mungkin, Mang. Tetap, wah itu gimana ya, setiap karya tuh keren gitu. Nggak ada karya yang nggak keren. Kita misalnya bilang karya ini jelek atau bagus, setiap karya itu pasti ada yang suka, Mang. Oke, lanjut lagi. Nah, ini karya Mamang Kito nih. Ini karya Mamang Kito nih ya. Sini, Mang, sini kamu, Mang, masuk, Mang. Nah, ini tadi karya ini. Ini kameramen kita, Mang. Ini karya Mang Rian ini. Coba jelaskan, Mang. Ini temanya apa nih, Mang? Judulnya apa? Itu kenapa pakai warna-warna komplementer tuh, Mang? Jadi ini kan judulnya si Ciko. Si Ciko. Nah, Ciko itu adalah kucing sayanganku. Oke, ada di rumah berarti. Dia kan karena cowok, Ya. pergi nggak pulang-pulang. Nah ini karena kan saya juga suka dengan cupang. Ya. Nah sebenarnya saya tuh apa ya, melihat Ciko ini tingkah lakunya lucu. Oke. Cuman kadang-kadang bikin ngeselin gitu loh. Oke. Kayak ibaratkan jatuhin barang atau apa. Nah ini suatu ketika aku melihat momen dia ini mau nyolong ikan cupang. Oke. Mang Rian juga Sebenarnya- melihara ikan cupang. Sebenarnya nggak nyolong sih, cuman buat dimain-mainin aja gitu loh. Oke. Cuman karena wah ini kayaknya menarik, ini coba ambil momen itu kan. Nggak dimakan ya? Sebenarnya kucing tuh ya ada yang nakal mau dimakan, tapi ini kan sering saya omongin kalau mau main boleh, cuman jangan sampai dimakan gitu. Biasa kucing-kucing yang tempat saya itu juga cuma buat mainan aja ikan cupang ini. Ini temanya apa, Mang? Apa? Temanya apa ini? Judulnya apa nih? Ciko. Ciko. Judulnya Ciko. Tentang kucing ya, simpel ya. Ini karena pengalaman diri saya aja sih. Oke, Dengan siap. warna-warna kayak gini tuh ya karena memang Kucing keceriaan ya? saya Tentang pada kucing. hewan peliharaan gitu aja. Oke, siap, Mang Rian. Jos, itulah karya Mang Rian. Terus berkarya ya, Mang ya. Oke, sama-sama. Semoga semakin Buat seniman juga jangan Iya. males-malesan Oke. berkarya, terus Pantang maju. Terus maju. Oke, Mang Rian. Salam bravo. Amira FM, Rendam Malam. Tapi ini karyanya tuh kayak apa ya? Kita ngerasain kayak sesuatu yang di luar dimensi kayaknya. Di luar dimensi kita kayak merasakan sesuatu yang aneh gitu mungkin ya. Aku ngerasainnya gitu. Wah, ini beberapa karya yang kita lihat di aksi RC ini kebanyakan tentang kebingungan dalam pikiran, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Karena memang di sini kan masih mahasiswa, masih energi yang bergejolak dan mencari jati diri, keren-keren pokoknya. Oke, lanjut lagi, Mang, sini, Mang. Ini karya Maro Jalatarang. Namanya artistik, namanya unik, keren loh. Rekonstruksi karya Venus. Oke, kita lanjut lagi, Mang. Ini karya drawing ini by dia. Ini pen on paper, Mang. Wih, pen on paper nih, keren loh itu drawing ini. Ini ada percampuran ornamennya, ornamen tribal gitu, kayak ornamen tato. Terus di sini kayak orang pakai baju-baju tentara Romawi ya mungkin ya. Terus shoot, Mang, dari dekat, Mang, tuh ada naga ternyata, Mang, detail. Wow. Ada kupu-kupu yang baru keluar dari kepompong. Kita bisa ngerasain juga deh ya. Wah, ini tentang sesuatu itu pasti akan ada siklusnya gitu, Mang. Akan tergantikan dengan sesuatu yang baru atau yang mudah. Keren. Oke, lanjut, Mang. Ini ada karya Shikoh Osama. Namanya juga keren ini, Shikoh Osama. Merindukan Atap. Series RT 0 RW 0. Genteng, pasir, sungai, batu sungai. Ini tentang apa ya tadi ya? Yaitu cara ide itu macam-macam, ide. Di sini juga dilukis, ada kayak gambar-gambar potret orang. Oke, Mang, lanjut, Mang. Ini ada lagi, Mang, di sini, Mang. Ini ada drawing juga nih. Downs et al. Series dry point on paper. Wah, ini berarti ballpoint lah ya. Pulpen di atas kertas ini. Merayakan kegagalan dalam kepercayaan. Ini keren itu. Set, ini, Mang, dekat-dekat, Mang. Detail-detailnya tuh. Jos. Verif Handis Talking About Dreams, tentang mimpi.
Oh, ini tentang pokoknya anak muda lah, tentang apa yang akan dia lakukan ke depan, mimpi anak muda ke depan. Kita lihat plastik ya, Bang ya. Plastiknya tuh kayak plastik beneran, kayak plastik warna biru tapi bening gitu. Dia permainannya realis. Di sini ada kupu-kupu, ada rumput-rumput. Sabar banget dia bikinnya. Terus ini dari jauh tuh kayak mungkin tanah liat ini ya, dibentuk terus ada air-airnya. Wih, mantap. Ini diisi Jogja emang ya, ini mahasiswa. Aksi-aksi kan khusus mahasiswa kan? Jadi aksi-aksi ini khusus mahasiswa seni, tapi diseleksi karya-karyanya. Just tenang. Ya Mang, lanjut lagi Mang. Oke Mang, kita lanjut lagi. Ini ada karyanya Galih Johar. Ini kalau kita lihat nanti unik-unik ya karyanya. Handmade drawstring ya, macam-macam lah. Nanti ada, kita lihat dari sini dulu. Dari sini. Ini cincin. Cincin sekalian dari tempat cincin itu ya. Bisa jadi karya seni loh ini. Tuh, dia bikin. Yang penting ada maknanya apa, nanti gagasannya apa yang dia bikin. Oke, lanjut Mang, sini Mang. Das Kapital. Wah, ini karya-karya buku Karl Marx. Das Kapital buku 2. Wih, nggak tahu ini buku asli ataukah dia print, tapi buku asli nih kayaknya. Keren loh itu, ada kaos kakinya juga. Oke Mang, lanjut lagi Mang, ini Mang. Nah, ini unik juga nih Mang. Ini kalian bisa ngambil batu bata di rumah, terus kalian kasih gagasan apa itu? Tuh coba lihat. Itu ditempeli kayak ada bautnya, terus ada kayak tas jadinya ya. Tas Prada lagi mereknya. Keren lah itu. Jadi ada cincin, terus ada kayak tas, ada itu. Jadi itu tentang membicarakan tentang kapital kan. Oke Mang, itu deh macam-macam. Awas Mang, awas kesentuh Mang. Oke Mang, sudah selesai kita di pameran aksi RC 7. Semoga kita akan ketemu di aksi RC yang semakin keren selanjutnya Mang ya. Aksi RC 8 sampai ke aksi RC 100. Oke Mang, sampai jumpa di pameran selanjutnya. Jangan lupa berkarya. Seni adalah ledakan. Oke Mang, sampai jumpa. Dadah.